Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah ditemukan lagi sekali pada malam hari ini bagi menyambung tazkirah mingguan kita untuk kita mendapatkan pengajaran dan pelajaran daripada firman Allah untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan. Lebih-lebih lagi, hendaknya kita jadikan panduan bagi mengisi dan meningkatkan kualiti saki baki umur yang Allah masih berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak tahu berapa lama lagi baki umur yang Allah peruntukkan buat kita. Jika sekiranya sekian puluh tahun umur yang Allah berikan kepada kita kurang, bukan tidak, kurang memberi manfaat dan kebaikan buat kita, marilah kita berazam, bertekad untuk mengisi baki umur kita ini agar ianya lebih bermanfaat, berkualiti, jauh lebih baik daripada puluhan tahun umur yang kita telah manfaatkan. Karena sebagaimana yang kita telah ketahui sama, penilaian Allah terhadap hambanya, amal hambanya, perbuatan amalnya, umur hambanya. Allah bukan menilai, bukan memandang tentang kuantitinya, banyak atau sedikitnya, panjang atau pendeknya usia. Tapi yang dinilai oleh Allah ialah kualitinya.
Amal yang dinilai oleh Allah kualitinya, bukan kuantitinya. Sedikit tetapi berkualiti menurut Allah jauh lebih baik daripada banyak tetapi tidak ada nilai. Umur demikian juga yang dinilai yakni kualitinya. Lihat sajalah kisah yang telah kita pelajari sama dalam Al-Quran. Kisah bekas ahli sihir Fir'aun yang telah memeluk agama Tauhid yang disampaikan oleh Nabi Musa AS. Berpuluh-puluh tahun umurnya diisi dengan maksiat dan kufur pada Allah, mempelajari dan mengamalkan sihir. Itu syirik dan itu dosa besar. Dan mereka lakukan itu bukan sebulan dua, bukan setahun dua, puluhan tahun. Hingga penghujung usianya. Bahkan maksiat mereka pada Allah sampai ke puncaknya ketika mereka disuruh oleh Fir'aun dan patuh kepada arahan Fir'aun melawan Nabi Musa. Tapi apa yang berlaku, apa yang terjadi? Selepas melawan Nabi Musa, yang mereka yakini saat itu Musa sebagai ahli sihir, takkan puluhan ahli sihir tidak dapat mengalahkan seorang ahli sihir. Itu ada dalam fikiran mereka. Rupa-rupanya nampak jelas di hadapan mereka, Musa bukan ahli sihir. So, ketika tongkat Musa dicampakkan, betul-betul berubah menjadi ular. Sementara tongkat-tongkat dan tali-tali mereka yang mereka campakkan tidak berubah menjadi apa-apa, tetap tali, tetap tongkat dalam pandangan mereka. Walaupun dalam pandangan penonton berubah menjadi ular. Sehingga ahli sihir dapat membezakan mana sihir dan mana bukan. Ringkas kata, mereka meyakini Nabi Musa adalah seorang rasul, bukan ahli sihir, kemudian menyatakan keimanannya kepada Allah. Selepas menyatakan keimanannya, mereka diugut oleh Fir'aun. Diancam dengan hukuman bunuh dengan cara yang menyakitkan, dikerat-kerat tangan dan kakinya. Tapi mereka tetap dengan keimanan mereka yang baru. Ditinggalkan, dibuang jauh-jauh percayaan mereka sebelum ini. Mereka menganggap Fir'aun bukan lagi Tuhan, dia manusia biasa. Tidak layak dapat disembah. Ya hanya dalam hitungan hari atau hitungan jam barangkali, mereka mati dibunuh. Karena mempertahankan akidahnya. Sekarang yang saya sampaikan. Coba kalau kita perhati betul. Mana yang lebih bernilai umur ahli sihir tadi? Menurut Allah. Beberapa jam atau beberapa hari selepas ia memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, dan rela mati karena tidak mempertahankannya, mungkin hanya dalam sehari dua. Atau berpuluh-puluh tahun umur mereka sebelum itu. Di sini kita nampak puluhan tahun umur mereka sia-sia, kosong, tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang dinilai oleh Allah,
beberapa hari selepas memeluk agama tauhid dan mati keran-keran oleh Fir'aun semata karena iman. Masuk surga ini orang. Husnul khotimah ini orang. Tengok. Sepanjang hayat di dunia, umurnya yang berkualiti menurut penilaian Allah hanya sehari dua. Dengan hanya sehari dua umurnya yang sangat berkualiti, ia masuk surga. Puluhan tahun sebelumnya, tidak ada nilai sama sekali. Bahkan, jika ia mati ketika mereka belum beriman, kekal di dalam neraka. Inilah yang saya maksudkan. Kualiti umur, kualiti amal itu sangat penting. Sebab itulah kita tentu yakin, ya mas sekalian, bahwa baki umur kita yang Allah berikan kepada kita tentu kurang, tentu sedikit bila dibandingkan dengan yang kita telah pakai. Suatu jika umur yang telah kita gunakan puluhan tahun ini kurang berkualiti, kurang ada nilainya di sisi Allah, marilah bagi umur yang tentunya tinggal sedikit itu, kita usahakan agar ia lebih bermanfaat, lebih ada nilainya di sisi Allah. Saya ingatkan diri saya sendiri. Apa yang kita pelajari minggu lepas, minggu sebelumnya, dan insya Allah malam hari ini, dan seterusnya. Dan juga kajian-kajian kita sebelumnya. Kita jadikan bahan untuk kita berusaha menjadikan baki umur kita ini lebih bernilai di sisi Allah. Dalam kajian kita hari ini, agar umur lebih bernilai, Allah suruh kita rajin muhasabatun nafsi. Muhasabah diri. Bak kata ayat yang kita pelajari, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kan ayat yang kita pelajari, Al-Hasyr 18. Hendaklah tiap-tiap diri itu memandang, memperhatikan apa yang dia telah sediakan, apa yang ia telah persiapkan, apa yang dia telah lakukan untuk ia jadikan bekalan menghadapi hari esok. Maknanya hari ketika ia berpulang. Sudah cukupkah bekalan itu? Kalau belum cukup, lalu kenapa kita masih sering mengabaikan kesempatan, membuang-buang waktu? Masalahnya, mana ada di antara kita yang begitu yakin bahwa bekalannya sudah cukup? Tidak ada. Tidak ada. Semua pasti merasa belum cukup, bahkan belum yakin bekalannya telah cukup. Bila begitu keadaannya, maka patutkah kita, tidakkah rugi kita jika baki yang Allah berikan yang tentu tidak lama ini kita sia-siakan, kita abaikan. Maka satu di antaranya, mana untuk mengisi umur ini dengan muhasabah. Umar bin Khattab
radhiyallahu an ketika menjadi Amirul Mukminin pernah menulis surat diantar kepada pegawai-pegawai kerajaan di bawah pemerintahannya. Apa isi surat yang ditulis oleh Umar yang diantar kepada pegawai kerajaan di bawahnya? Dan surat itu Umar tulis, hasib nafsaka firroho qabla hisabis syiddah. Itu surat Umar kepada pegawainya. Wahai pegawai-pegawaiku, hisab dan hitung diri kamu. Firroho, dalam keadaan kamu masih senang, kamu masih sehat, kamu cukup makan, kamu masih ada jawatan, kamu masih cukup pendapatan kamu. Hisab diri kamu. Qabla hisabis syiddah, sebelum datangnya hari hisab yang sangat-sangat berat. yakni hisab yang dilakukan oleh Allah. Itu sangat berat. Sebelum menghadapi hisab Allah, kata Umar, hisab diri kamu sekarang. Muhasabatun nafsi. Fa inna man hasaba nafsahu firraha. Karena sesungguhnya siapa saja yang rajin, istiqomah, menghisap dirinya ketika ia senang, ia masih hidup, masih sehat, cukup makan, ada kerja, pendapatan bagus, rumah besar, kemana-mana boleh. Siapa yang rajin menghisap diri, merenung dirinya, cukupkah bekal aku nak bawa? Sebelum hisab syiddah, sebelum menghadapi hisab Allah yang sangat berat, ada amruhu ila ridha wal ghibtah. Allahu Akbar. Maka dia akan kembali urusannya kepada keridhaan. Ridha. Bila melihat amal yang telah dilakukannya itu amal baik, Allah ridha rasanya. Lega. Bila melihat amal yang dilakukan, bekal yang disediakan ini belum cukup, ghibtah, dia cemburu kepada orang yang lebih, dia itu lebih banyak. Dia itu. Tetapi kalau semasa senang, pekerjaan bagus, pendapatan lumayan, jabatan ada, sehat, mau pergi mana pun ada kemampuan dan ada waktu. Tapi saghalahu ahwa'uhu, dikuasai oleh hawa nafsunya. Langsung tidak punya masa untuk melihat sama ada bekalan yang nak dibawa ini dah memadai atau belum. Ada amruhu ilan nadamah. Nanti keadaan orang itu akan kembali pada penyesalan. Wal khosarah. Dan kerugian yang tidak ada batasnya. Tengok, seorang Amirul Mukminin, seorang presiden, seorang Perdana Menteri, tulis surat diantar kepada pegawai-pegawai yang bekerja dengan kerajaan waktu itu. Itu isi surat Umar. Dinasihati, hai kamu pegawai, kamu senang hidup kamu. Ingat, masa senang tu kamu kena hisab diri kamu. Sebab kamu nanti bahagia. Allahu Akbar. Tuh, jemaah sekalian. Ya. Jadi, tolong dipahami betul, diambil berat oleh kita, Al-Hasyr 18 itu. Ya. Al-Hasyr 18 itu. Baik, mari sekarang kita pelajari sama
sesuai dengan tajuk kita, betulkah hari kebangkitan itu, kehidupan setelah mati itu suatu yang pasti berlaku? Atau jangan-jangan hanya cerita dongeng? Kalau kehidupan setelah kematian, hari kebangkitan itu suatu yang pasti berlaku, apa dalilnya? Apa buktinya? Apa keterangan, penjelasan, bukti yang akal boleh menerimanya? Sehingga kita menerima, meyakini adanya hari kebangkitan itu bukan terpaksa, tapi berdasarkan maklumat, keterangan yang Allah sendiri berikan pada kita. Jadi bukan hanya hati saya meyakini, akal pun menerimanya. Ini tujuan kita pelajari ini. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada perkara yang gaib, bila berdasarkan ilmu yang dapat dipahami oleh akal, keimanan itu akan menjadi kuat. Iman berdasarkan ilmu itu akan menjadi sangat kuat. Tapi iman tak berdasarkan ilmu, ya akan goyah. Bila berhadapan dengan sesuatu yang dia tak sukai, keimanan pada perkara gaib menjadi luntur. Menjadi luntur. Macam manalah Allah kata bila kita sembah dia, kita hidup senang. Tapi kenapa kita dah sembah Allah, hidup macam tak senang? Bingung dia. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Katanya Allah tu adil. Kalau Allah adil, kenapa orang yang memeluk agamanya susah hidupnya? Sedangkan orang kafir yang bertanya, macam senang hidupnya. Di mana tak keadilan? Katanya Allah ini memberi ancaman pada orang kafir yang jahat akan disiksa. Tapi kenapa ada orang jahat begitu zalim, senang tak susah pun hidupnya? Kita pasti perlu tanya. Hati sudah beriman, tapi karena akal belum dapat memahami, masih iya ya, dan itu bahaya. Sehingga imannya nanti mengakibat terumbang-ambing. Terumbang-ambing. Ya mas sekalian, mari kita teruskan. Ya, yang mau melihat dalam nota itu, saya bacakan ya, selepas ayat pertama yang kita pelajari, Al-Hasr 18, bawahnya itu saya bacakan, hari kebangkitan adalah peristiwa bangkitnya manusia dari alam kubur untuk berkumpul berhimpun di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bagaimana perumpamaan hari kebangkitan tersebut. Jadi, untuk memudahkan kita mengimani adanya hari kebangkitan, Allah telah tunjukkan pada kita di dunia ini boleh dilihat dengan mata kasar, boleh dengar dengan suara, karena berlaku di sini sebagai bukti bahwa hari kebangkitan itu benar adanya. Itulah maksudnya. Karena bukti-buktinya, petunjuk-petunjuknya Allah dah perlihatkan kepada manusia di bumi ini. Di dunia ini. Boleh dilihat oleh mata, tak kiralah orang mukmin ke orang kafir boleh melihatnya. Tak kira mukmin atau kafir boleh mendengarnya, menyaksikannya. Sehingga tidak mungkin orang dapat mengingkari adanya kehidupan selepas kematian. Orang yang selama ini meyakini bahwa bila orang itu mati akan jadi tanah, dan selesai segala perjalanan hidupnya, sudah nuktah. Tak ada lagi berikutnya. Orang yang berangkat itu bila melihat kejadian yang Allah perlihatkan, pasti mereka semakin
meninggalkan keyakinan sebelumnya. Iyalah, selama ini saya yakin. Saya yakin. Orang mati jadi tanah, selesai hidupnya. Hidup hanya di sini, mati selesai. Tapi setelah melihat apa yang Allah tunjukkan itu, nampaknya betul lah, memang adalah kehidupan selepas kematian. Alangkah celakanya diri ini. Jika ada kehidupan selepas kematian, sedangkan diri ini tidak ada apa-apa persiapan. Tidak ada persiapan. Baik, ayat pertama yang saya sampaikan, tapi ini masih merupakan maklumat-maklumat yang bersifat normatif. Bersifat normatif. Peristiwa hari kebangkitan disuguhkan oleh Allah. Ini bersifat normatif dan kita perlu yakin. Surah Az-Zumar ayat 6-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat-ayat satu yang kita nak baca ini, ayat yang menceritakan tentang kepastian adanya hari kebangkitan. Kehidupan selepas kematian itu suatu yang pasti. Ini dalil-dalilnya. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ini dia. Apa artinya? Wanufikho, dan telah ditiupkan. Fisuri, dalam sur. Jemaah sekalian, gini ya. Ayat ini ayat berkaitan dengan alam gaib. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana, seperti apa, macam mana, tak perlu. Contoh. Dan ditiupkan, kan terjemahnya, dan ditiupkan sangkakala. Kita tidak perlu bayangkan sangkakala itu apa ya. Trompet mungkin, itu tiup, berbunyi, terus macam mana kayaknya. Tak, jangan dibayangkan begitu. Jadi ayat gaib. Bukan untuk kita fikir di sini, tapi untuk kita yakini. Bila nanti kita fikirkan, kita bayangkan, sangkakala itu macam trompet lah, saksofon yang besar. Lalu Allah perintahkan malaikat Israfil kata untuk tiup macam mana? Tak, bukan begitu cara memahaminya. Ini ayat bukan makanan akal. Bukan makanan untuk difikirkan apa yang dibayang-bayangkan. Ini perlu diyakini. Apa dimaksudkan? Ditiupkan sangkakala. Tapi kalau kita lihat itu bukan sangkakala yang ditiup ya, fi. Ada fi itu. Fi itu di dalam sur. Ya, so itu kalau bahasa lamanya sangkakala itu. Jadi yang ditiup dalamnya itu. Tentu berbunyi. Nah, kalau para saintis yang sekalian, para saintis yang mempelajari tentang alam semesta, mereka meyakini suatu saat bila tiba masanya dan itu pasti alam semesta ini akan hancur. Hancur lebur. Tidak ada yang tinggal. Apabila sudah berlaku kejadian yang disebut sebagai supernova secara massal. Apabila sudah berlaku letusan-letupan bintang-bintang secara massal, secara menyeluruh, bukan satu dua tiga terus alam semesta daripada bilion bintang, mungkin triliun, dan bila satu persatu meletus. Letusan bintang disebut supernova. Ya, tentu sangat dahsyat bunyinya. Hancur lebur satu. Artinya, bintang yang selalunya menjadi center
bagi satu-satu solar system yang memiliki gravity yang sangat dahsyat, sumber energi yang sangat dahsyat bagi planet-planet yang menjadi keluarganya, tiba-tiba mati. Dan itu telah diyakini hatta oleh saintis kafir sekalipun. Satu alam semesta sudah semakin dekat dengan ajalnya. Hancur. Nah, pertanyaannya, adakah itu yang dimasukkan tiupan sangkakala? Wallahu a'lam. Sebab dalam ayat ini, nufikha fis-suri itu sebagai isyarat, sebagai tanda, alamat bermulanya kehancuran alam semesta dan isinya. Buktinya apa? Bila sang sudah itu fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, juga termasuk bumi dan langit. Sa'iqa. Itu maksudnya pingsan lah. Makna asal hanya pingsan. Tapi sebenarnya maksudnya hancur lebur. Mati. Illa mansya Allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki belum tiba ajalnya. Maknanya ketika bumi langit dan isinya hancur, semuanya mati, ada makhluk-makhluk Allah yang Allah kehendaki belum menemui ajalnya. Dalam tafsir disebutkan termasuk malakul maut belum mati. Termasuk malaikat penjaga pemikul aras belum mati. Jadi ada yang dikecualikan. Tapi jumlahnya tak banyak. Sebab itu saya apa maksud tiupan sangkakala? Tak perlu dibayangkan, perlu diimani. Walaupun tadi saya sebut sedikit, saintis-saintis non-muslim pun bukan meyakini adanya tiupan sangkakala ya. Mereka bukan meyakini tiupan sangkakala. Mereka meyakini bahwa alam ini suatu saat akan menemui ajalnya. Dan tanda-tanda betapa sudah dekatnya ajal alam semesta ini bila sudah berlaku supernova secara massal. Secara beramai-ramai, bukan satu dua. Sekarang ini dalam sekian mungkin ratus tahun, satu bintang meletus, satu supernova, satu saat terus menerus. Apa itu yang dimasukkan? Wallahu a'lam. Yang pasti ayat ini memberitahu kita ada tanda yang jelas yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa alam sudah berada di penghujung ajalnya, di penghujung hayatnya, sudah tiba ajalnya. Itulah maksudnya. Istilah Al-Quran, tiupan sangkakala. Itu tanda alam sudah berada di penghujung hayatnya. Kata saintis-saintis termasuk non-muslim, bila sudah berlaku supernova secara massal. Allah alam. Tidak. Semua mati kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Maknanya ada yang belum mati. Adakah mereka nanti tidak mati? Mati juga. Tidak ada makhluk hidup yang tidak menemui ajalnya. Karena masalah malakul maut pun nanti akan dimatikan. Tapi tidak sama dengan makhluk yang lain. Lepas itu, apa yang berlaku? Wallahu a'lam, berapa ribu tahun? Lepas itu, senyap. Berapa juta tahun? Kita tak tahu. Tapi selepas sekian masa yang sangat lama, tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sur itu lagi sekali, kali yang lain. Nah, 2 kali maknanya. Telah ditiupkan kali yang lain, dan itu jaraknya tentulah bukan setahun dua tuh ya. Bukan setahun dua, walaupun ada keterangan sekian tahun, ribu tahun.
Tapi kan masa, jawab sekalian, ini kan relatif. Quran pun beritahu kita. Ada satu hari sama dengan 1000 tahun, Quran kata. Ada. Atau sehari bagi malaikat menyamai 50.000 tahun. Berituan kamu, tengok. Sehari menyamai 50.000 tahun. Jadi katalah jarak masa antara tiupan pertama, tiupan kedua, katalah 1000 tahun. Bukan 1000 tahun untuk ukuran kita. Bukan kalau 1000 tahun maksudnya seperti mana Allah katakan satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kalau satu hari 1000 tahun bagi kita, kalau 1000 tahun maksudnya berapa? Jadi di sini sudah menunjukkan ada relativity masa. Jadi bila sebut 1000 tahun katalah, kita jangan bayangkan, oh betul-betul 1000 tahun seperti tahun kita sekarang. 12 bulan. Bukan begitu. Tak apa, yang pasti ada gap masa antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Nah, tiupan kedua itu fa'idahum qiyamun yanzurun. Allahu akbar walillahil hamd. Maka tiba-tiba mereka makhluk yang mati yang semua telah berada di alam barzah. Selepas alam semesta dihancurkan, tiba-tiba mereka qiyamun, berdiri, bangkit. Yanzurun, memandang atau menunggu, menanti keputusan Allah apa yang akan berlaku ini. Kita ingat dah mati dah jadi tanah, selesai sudah. Tiba-tiba bangun semula. Ramai mereka yang menunggu apa lagi selepas ini. Bingung. Lebih-lebih orang kafir. Yang dahulu di dunia tidak pernah terlintas, tidak meyakini adanya kehidupan selepas kematian. Kebingungan dia. Apalagi ini? Menunggu. Ini ada apa lagi selepas ini? Sebenarnya saya nggak ada habis. Ini masih panjang lagi. Ayat ini, teman sekalian, menunjukkan pertama, ya. Ayat ini memberitahu kita bahwa hari kebaikan itu sesuatu yang pasti. Itu poin dia. Faidahum qiyamun yang turun. Poin kedua, jika matinya makhluk, manusia, hayawan di dunia ini, ya, kematiannya tidak serentak. Orang tua saya meninggal lebih dahulu daripada saya. Contohnya dia sudah meninggal dulu. Atau saya meninggal lebih dahulu pada ayah saya. Tak sama kan matinya. Perpindahan makhluk hidup, khasnya manusia, daripada alam dunia ke alam barzah tidak sama. Tidak serentak. Ikutan. Kita sekarang masih hidup pun, masa untuk kita pindah ke alam barzah tidak sama. Ikut giliran. Dan saya yakin, kita yakin, setiap kita ini sudah pegang nomor giliran. Hanya kita tak tahu nomor giliran berapa. Ya. Bila hingga saat ini kita belum pindah ke alam barzah, nomor giliran belum sampai. Ada orang fikir nomor giliran masih lambat, lah rupa-rupanya sudah dekat. Ada yang fikir mungkin sudah dekat, lah rupanya masih ada lama lagi. Kita tak tahu. Ikut giliran 1, 2, begitulah. Adapun hari kebangkitan, berpindahnya manusia dari alam barzah ke alam akhirat, itu bukan ikut giliran. Tapi bangunnya serentak. Tok nenek moyang hingga ke atas yang sudah berada di alam barzah ratusan tahun, ribuan tahun. Sedangkan anak cucu cicit piutnya belum mati. Bila nanti mati, tentulah piut matinya ribuan tahun selepas moyang-moyang di alam barzah. Nanti bangkit serentak. Tidak ada yang lambat, tidak ada yang kemudian. Bukan pada siapa yang dahulu mati dahulu, maka bangkit dahulu. Siapa yang matinya lambat, nanti bangkit dahulu. Tidak, serentak. Idahum, Quran kata. Tiba-tiba, hum itu mereka semuanya, tanpa kecuali. Qiyamun, berdiri, bangkit. Dan pada waktu itu, yanzurun, mereka menunggu apa lagi. Dan mereka tertanya, hasya orang kafir, apa lagi ini?
Sebab mereka fikir bila sudah mati selesai jadi tanah. Rupanya ada apa nih? Yang momen penuh lagi. Lepas ini ada ini, nanti macam mana hisabnya, macam mana. Semua serba tanda tanya. Kecuali mereka yang mati syahid. Ya. Orang yang mati syahid secara khusus dan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah secara umumnya, mereka dibebas oleh Allah Subhanahu wa taala masa bangkit nanti daripada al-fazaul akbar. Ya, huru hara yang dahsyat. Kedahsyatan hari itu tidak lagi menimbulkan rasa gerun dan rasa takut bagi orang yang mati syahid atau orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Tolong jamaah buka ayatnya. Surah Al-Anbiya, surah 21. Coba. Surah 21, Al-Anbiya, ayat 103. Coba. Ya. Sungguh pun semua orang ketika bangkit daripada alam kubur itu ketakutan. Apalagi orang kafir menu apa lagi lah ini tentulah nanya-nanya kita ini. Semua orang takut, bingung, tapi ada yang dikecualikan. Huru hara hari kebangkitan tidak membuat orang-orang ini ketakutan. Tenang setenang-tenangnya. Tak ada rasa cemas, tak ada rasa takut. Lihat surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 103. Nah ya. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Allahu akbar. La yahzunuhumul faza'ul akbar. La tidak. Yahzunuhum membuat mereka duka cita. Tidak menduka citakan mereka. Mereka langsung tak ada rasa sedih. Tak ada rasa duka cita. Tak ada rasa takut. Al-faza'ul akbaru. Tengok. Al-faza'ul akbaru jamaah sekalian merujuk pada huru hara hari kiamat. Dibangkit dari alam kubur itu namanya al-faza'ul akbar. Satu huru hara kejutan yang luar biasa besar dan dahsyatnya. Tapi orang-orang ini langsung tak ada sedih. Tak ada rasa takut. Bahkan watatalaqahumul malaikat. Malaikat datang menyambutnya. Allahu akbar walillahi. Malaikat diutus Allah untuk datang menemui orang ini, menyambutnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bihudurikum. Welcome, welcome, welcome to hereafter. Apa ucapan malaikat ketika menyambut orang-orang yang langsung tidak terkesan huru hara kiamat ini, tak membuat mereka sedih, mereka tetap tenang. Kata malaikat yang ditugas untuk menyambutnya ini, hadza yaumukum, wahai hamba-hamba Allah yang bertuah,
kamu sudah bukan lagi di dunia. Kamu sudah tidak lagi di alam penantian namanya barzah. Kamu sekarang sudah berada di alam akhir. Namanya hari akhirat. Ada yang inilah hari kamu. Alladzi kuntum tu'adun. Yang dahulu, masa kamu hidup di dunia, yang Allah janjikan pada kamu hari itu hari ini. Dulu kamu kan dijanjikan oleh Allah, suatu hari kamu akan jumpa Allah, dan kamu telah mempersiapkan dirimu untuk hari tersebut. Nah, sekarang kamu telah berada di dalam hari yang Allah janjikan kepada kamu dahulu, dan kamu telah persiapkan dirimu. Inilah, sekarang inilah. Malaikat menyambutnya. Yang lain ketakutan. Huru-hara yang sangat dahsyat. Tapi orang ini rileks. Tenang. La yahzunuhum. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ya surga lah tempatnya. Itu udah saya katakan tadi. Ada yang dikecualikan. Siapa ini? Orang yang cukup bekalannya. Orang yang sentiasa memikirkan apa yang aku nak bawa. Karena Quran selalu ingatkan, ingat selalu, setiap celek matanya ingat. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Tiap-tiap diri hendaklah perhati, tengok, cek and recheck. Amalan apa yang dia telah persiapkan untuk menghadapi hari besok. Al-Hasyr 18. Jadi bertualah orang seperti ini. Tidak susah, bangun tidak. Dibagi di alam daripada tidak terkejut, dihisab tidak terkejut. Semuanya. Apa tidaknya malaikat menjadi pengawalnya. Bodyguard-nya malaikat. Yang menyambut malaikat. Malaikat pula sentiasa memberikan jaminan, jangan takut. Inilah hari yang kamu dahulu dijanjikan itu ini ya. Orang seperti kamu tak layak untuk sedih. Orang seperti kamu tak patut untuk takut. Allahu Akbar. Sementara yang lain tentulah ketakutan. Kafir. Ini orang mukmin. Kalau orang kafir, orang yang tak ada persiapan, watadu nafsu qaddamat tidak dilaksanakan, atau dia lakukan tetapi ala kadar, lebih banyak cuainya. Apa yang diucapkan ketika bangkit daripada alam barzakh? Lihat surah Yasin. Surah yang ke-36. Surah Yasin, surah yang ke-36. Ayat 51 dan 52. Coba perhatikan. Lima satu, 52. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkan sangkakala. Maka tiba-tiba mereka ahli kubur, minal ajdasi daripada alam kubur, ila rabbihim pergi menuju Tuhan mereka, yansilun bersegera laju. Ditiupkan sangkakala mereka bangun daripada alam kubur, pergi menuju Tuhannya berbondong-bondong, yansilun ayasilun laju. Apa yang mereka katakan? Bagi mereka yang tidak mengambil berat surah Al-Hasyr ayat 18. Bahkan tidak mempercayai. Atau percaya ada kebangkitan tetapi tidak buat persiapan yang mencukupi.
Allah kata cek dulu, check and recheck, check and recheck. Ini tak kisah. Gimana? Kan rupa-rupanya ketika jumpa Allah bekalan jauh daripada mencukupi. Sementara yang dibawa bebanan pula. Orang sebenarnya apa yang dikata? Apa yang mereka kata bila dibangkit dari kubur? Qalu, mereka berkata, ya wailana, aduhai celakalah kami. Tengok. Mereka sendiri mencelakakan diri mereka. Aduhai celakalah kami. Memba'athana. Siapalah yang membangkitkan kami? Mimar kodina, daripada tidur panjang kami ini. Siapalah yang kejutkan kami daripada tidur panjang kami? Terkejut dia. Lalu ada jawaban menjawab. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan atau telah diancamkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa shadaqal mursalun, dan telah benar utusan-utusan Allah yang dahulu telah memberitahu kamu. Tengok di situ wa'adar rahman, bukan wa'adallah. Wa'adar rahman. Kenapa? Karena semasa di dunia Allah sudah beritahukan. Allah memberitahukan kita nanti bila kamu di dunia akan mati. Bila mati akan masuk alam barzah. Ada pertanyaan gini. Dipanggil dari kubur gini. Allah sudah beritahu kepada kita, mereka semuanya masih hidup. Dan Allah beritahu itu karena Allah sayang. Ar-Rahman. Nanti akan ada hari kamu jumpa aku di akhirat. Di sana ada 2 tempat saja. Kalau bukan neraka, ya surga. Allah beritahu itu karena Allah sayang. Sehingga Allah beritahu apa yang akan berlaku. Ibarat kita nak bawa kereta di jalan di malam hari, lalu depan ada banyak signboard. Awas, selekoh tajam. Awas, jalan berlupa. Awas, ada gajah melintas. Awas, tebing nak runtuh. Banyak. Itu kan yang orang itu sayang pada pengemudi-pengemudi ini. Sehingga diberi peringatan. Awas, kurangkan laju. Speed limit hanya 20 km 1 jam. Karena jalan. Peringatan itu kan bahwa orang itu menyayangi pengemudi-pengemudi. Kalau tidak sayang, lantak bio je lah. Biar dipecut laju-laju. 100 km. Sedangkan itu banyak lupa. Selekoh tajam. Bahayalah. Situ Allah kata, hadza ma'adar rahman. Inilah yang Ar-Rahman dahulu beritahu kamu. Jadi Allah beritahu pada kita sekarang ini tentang surga, tentang neraka, tentang azab, tentang susah, dengan menderita, dengan cerah. Itu karena Allah sayang. Tengok, orang ini kata, siapa yang menjauhkan kami dari tidur panjang ini? Kan menyesal kan orang ini. Menyesal, ya wailana. Pertanyaan jamaah sekalian, macam mana orang kafir menyesal dibangkitkan daripada kubur? Bukankah di kubur ini mereka disiksa? Maknanya bila dibangkitkan itu, siksa kubur sudah berhenti. Bila kubur berhenti, kenapa mereka menyesal? Ya wailana, celakalah kami. Siapalah yang kejutkan kami daripada tidur panjang kami? Betul jamaah sekalian. Mereka di alam kubur disiksa. Bila disiksa, kenapa mereka menyesal ketika dibangkitkan dari kubur? Sebenarnya terima kasih, karena dah terlepas siksa kubur. Begitu kan logiknya. Tapi rupanya tidak. Jika sekiranya kita andaikan. Jika sekiranya orang-orang kafir ini diberi pilihan oleh Allah, atau secara umum, jika sekiranya manusia-manusia yang mengabaikan semasa hidupnya, tidak ambil berat, mengabaikan peringatan Allah, Al-Hasyr 18,
suruh muhasabah, suruh berikan bekal cukup, dia tak kisah. Sehingga bekalnya terlalu sedikit. Walaupun yakin adanya hari kebangkitan. Tapi mempersiapkan diri menghadapinya ini kurang. Menyesal bangun. Dikubur mereka disiksa. Iya. Uang kafe dikubur disiksa. Betul. Orang yang mukmin yang banyak maksiat bekalnya sedikit di alam kubur disiksa. Iya. Bila mereka tersiksa dibangkitkan, kenapa mereka menyesal? Ya wailana. Jawabannya, jika sekiranya orang ini diberi pilihan. Wahai kamu yang ada dalam kubur, orang-orang kafir yang dalam kubur, atau orang mukmin yang banyak dosa, karena tak pernah muhasabah diri, tak pernah perhatikan bukan apa yang dibawa, pilih satu di antara dua. Kamu ingin terus lama di alam kubur, atau kami pindahkan ke akhirat. Katalah ada mereka pilih, pasti mereka kemudian, ya Allah kami di dalam kubur sajalah, tak payahlah di akhirat. Pasti pilih itu. Tapi kenapa pilih kubur? Bukan sedangkan mereka disiksa. Siksa kubur itu relatif lebih ringan daripada siksa yang ada di akhirat. Orang kafir dalam kubur disiksa. Ya. Bila dibangkitkan ke alam akhirat, siksa yang akan mereka alami lebih berat di alam kubur. Sebab itu mereka menyesal, mereka kecewa. Kalau suruh pilih, aku pilih alam kubur. Tersiksa pun siksa lah. Sekurang-kurangnya alam kubur siksa relatif ringan berbanding akhirat. Ini maksudnya. Jadi orang yang tersiksa di alam kubur, itu bangun itu kecewa. Celaka. Karena ia, walaupun terlepas daripada siksa alam kubur, tapi siksa yang kubur itu ringan, relatif ringan ya, berbanding siksa akhirat yang hendak dihadapinya. Berbeza dengan orang mukmin, husnul khotimah atau syahid. Di alam kubur dapat nikmat. Nikmat kubur namanya. Senang tentu, iya. Seronok, iya. Dibangkit di akhirat tidak menyesal walaupun meninggalkan nikmat kubur. Kenapa tidak menyesal? Karena ia akan mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan pada mereka di alam kubur. Sehingga kalau boleh saya ringkaskan, dengan kebangkitan dari alam barzah, yakni akhirat itu, manusia terjadi dua. Orang yang tersiksa di alam kubur, makin bertambah-tambah siksanya di akhirat. Sementara orang yang mendapat nikmat kubur, karena menghadapi Allah dah cukup persediaan, Allah terima semuanya. Di alam kubur nikmat, dengan dihidupkannya pula bertambah-tambah nikmatnya. Jadi orang yang mukmin kebahagiaannya bertambah-tambah dengan adanya hari kebangkitan, sementara si kafir atau si pelaku banyak maksiat dan tidak bertaubat, perjalanan hidupnya daripada susah, makin susah, makin susah, makin susah. Walaupun tentu si kafir kesuanya kekal dalam neraka, sementara si mukmin yang banyak maksiat, susah dan masuk neraka, jika ia masih ada iman, tidak kekal dalam neraka dan akhirnya masuk surga. Paham tengok. Jadi bila Allah beritahu kita wal tandur nasum maqaddamat lighad. Tiap kamu nih, hendaklah sentiasa melihatlah, perhatilah, cek and recheck. Apakah amalan yang telah disediakan untuk menjadi bekalan hari besok bila dah kembali kepada Allah. Itu bukan peringatan biasa. Itu adalah tanda kasih sayang Allah. Allah mau orang mengambil pengaruh itu, hidupnya akan makin senang-senang. Kesenangannya meningkat. Tapi jika diabaikan, kesengsaraannya pun meningkat. Masya Allah. Inilah jemaah sekalian. Jadi perintah Allah sebenarnya tidaklah
Panjang-panjang, pendek saja. Tapi kesannya bila diabaikan. Paham ya? Itu. Si mukmin langsung tidak rasa sedih, bahkan disambut malaikat, sudah. Kamu tak perlu sedih, tak perlu susah. Inilah hari yang Allah janjikan pada kamu dahulu. Seronok dia. Oh iya, rupanya betul lah. Sementara si kafir, apalagi lah ini, apalagi dah satu susah. Ibaratnya nak pergi ke satu tempat destinasi terakhir melalui checkpoint. Setiap satu checkpoint ini susah. Betul, susah lagi. Akhirnya sampailah ke destinasi terakhir yang paling susah, nama neraka. Kan di akhir ini jamaah sekalian ada stasiun-stasiun ya. Nabi memberitahu kita, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Dalam hadis sahih. Kubur itu adalah stasiun persinggahan yang pertama daripada stasiun persinggahan yang ada di akhirat. Bermakna bila orang di dunia nak sampai destinasi terakhir, surga atau neraka, itu melalui banyak stasiun. Stasiun yang pertama namanya alam kubur. Itu baru stasiun pertama. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, kata Nabi. Sesiapa yang terselamat pada stasiun yang pertama, tenang, senang, tak takut, semua pertanyaan boleh dijawab. Relax lah. Ibarat stasiun pertama, kalau kita pergi ditanya, ada pasport? Ada. Masih hidup? Ada. Nak pergi berapa lama? Sekian lama. Visa ada? Ada. Duit sebagai jaminan nanti tempat lain ada? Ada. Sudah ada sijil bebas daripada COVID? Ada. Sudah ada tempat tinggal yang ditebah? Sudah ada. Tiket balik ada kata. Semua lengkap persyaratan. Ya tenanglah. Lepas checkpoint yang pertama. Siapa yang selamat pada stasiun yang pertama? Fama ba'dahu aisar, kata Nabi. Stasiun-stasiun berikutnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minha, dan sesiapa yang tidak selamat daripada stasiun yang pertama, baru masuk checkpoint pertama pun tak lepas. Fama ba'dahu asyad. Stasiun berikutnya akan lebih susah, lebih dahsyat, lebih berat. So, dari alam kubur itu orang sudah mulai dapat merasakan, meyakini perjalanan berikutnya makin senangkah atau makin susahkah. Bermula pada first station. Yang susah, yang senang, bergantung pada persiapan. Bekalan yang disediakan untuk dibawa ini telah mencukupi atau belum. Kalau tidak punya bekalan sama sekali, memanglah celaka daripada awal stesen lagi. Bila telah membawa bekalan, ada dua. Sama ada bekalan cukup atau belum cukup. Bagi yang cukup, ya lepaslah stesen pertama dan seterusnya. Bagi yang belum cukup, masih terlalu banyak kurangnya, ya susahlah. Ini yang perlu. Dan kita lagi sekali, saya ulangi apa yang saya katakan di awal tadi. Saya, jamaah sekalian, mereka, kami semua. Allah masih sayang kita. Hingga saat detik ini, Allah masih beri kita peluang untuk menambah bekalan, mengurangi bebanan. Dan masa yang Allah penentukan kepada kita tentu makin kurang. Bukan makin banyak.
Bukan makin panjang, makin kurang. Bahasa mudahnya, tadi saya katakan, kalaulah umur kita telah ditekan oleh Allah kata 80 tahun, sekarang sudah 50 tahun, kan tinggal 30. Kalau sekarang 60, tinggal 20. Kalau sekarang 70, tinggal 10. Kalau sekarang 79, kurang 1 tahun, mana makin kurang. Bila kita paham seperti ini, ada kita merasa punya masa untuk berlengah-lengah. Adakah kita masih merasa masih punya masa untuk bersenang-senang? Apakah kita tidak merasa rugi bila kita isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Itu maksud saya. Itu muhasabah. Ibarat panggilan untuk bertolak ke Makkah tinggal 3 hari. Sementara persiapan belum ada. Boleh ke tidur lena? Itu baru nak pergi Makkah. Pergi haji. Allah, ini tak cukup. Ini macam mana? Allah, semua tak ada lagi. Macam mana ni? Macam uang lain dah. Lama pack barang. Awak dah belum. Tinggal 1 hari masih tak buat persiapan. Itu pun mesti kalang kabut. Wahab nak pergi Makkah saja. Ya paling-paling bila tak cukup, gagal tak jadi pergi. Itulah. Tapi kalau nak jumpa Allah, persiapan tak cukup. Apabila tak cukup, mana kita dibenarkan tak jadi pergi. Kita dipaksa juga pergi, walaupun tanpa bekalan. Dan kita yang menderita. Saya itu kadang kita fikir, ya Allah, iyalah kalau pagi hari tadi, apa yang ingat ya, minggu lepas saya sampaikan, minggu sebelumnya pun saya telah ingatkan di saya sendiri. Orang-orang dahulu setiap harinya keluar pagi-pagi, bawa sejumlah batu kerikil kecil. Bila merasa telah melakukan amal baik, ambil satu kerikil tadi, letak kocek kanan. Bila terlanjur buat salah, ambil satu kerikil. Malah mari dikira mana lebih banyak. Keluarkan batu dari kocek kanan. Oh, baik semua. Ada berapa? Ada 9. Syukur dia. Keluarkan batu dari kocek kiri sebagai kiraan amal jahatnya. Oh, rupanya ada 16. Takkan menangis saja. Bila banyak baiknya atau semua baik-baik, bila akan syukur pada Allah. Terima kasih kerana Allah telah lindungi dirinya. Bila hari itu dia lebih banyak kejahatannya, malam hari dia tak tidur, hanya menangis mohon ampun. Itu orang-orang soleh dahulu. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun kerjayanya, tugas ini adalah tugas fardu ain. Maknanya tugas muhasabah ini bukan hanya tugas orang yang berkecimpung dalam agama, bukan tugas imam sahaja, bukan. Siapapun kita. Mau jadi CEO, mau jadi manajer, mau jadi kerani, mau menjadi office boy, mau jadi tukang sapu, peniaga, sama. Ini fardu ain. Tidak boleh ditinggal oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Profession tidak boleh dijadikan alasan untuk mengatakan saya tak ada masa, rugi serugi-ruginya. Awak bolehlah, awak kerja tak sibuk, sentiasa menambah bekalan bolehlah. Saya ini 24 jam masih. Jangan kita terpedaya dengan berfikir seperti itu. Rugi. Sebab Allah tidak benarkan alasan apapun kita kemukakan. Kami tak sempat ya Allah sebab gini. Kami tak sempat ya Allah segini. Tidak diterima. La ta'tazirul yaum. La ta'tazirul. Sebab itu ini fardu ain.
Beruntunglah siapapun orangnya, apapun jabatannya, bila sentiasa mengutamakan, memberikan prioriti terhadap muhasabatun nafsi. So, paham ya? Itu ayat pertama. Ayat kedua yang merupakan tentang kepastian adanya hari kebangkitan. Saya bacakan. Peristiwa hari kebangkitan itu yang disebutkan juga di dalam ayat yang lain. Surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur wa anna as-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti datang. Nah sekalian, atiyah ini dalam bahasa Arab, qawaidul lughah Arabiyah, Arabic grammar. Atiyah ini kata ilmu shorof, namanya isim fa'il. Oke. Menurut ilmu shorof, atiyatun itu isim fa'il. Contohnya katalah menulis, penulis. Nah, itu isim fa'il. Menyanyi, penyanyi. Bekerja, pekerja. Dan dalam kaidah shorof, isim fa'il itu membawa makna pasti. Dilalatun ala thubutil fi'li. Suatu yang pasti. Jadi bila Allah berfirman, wa anna, dan sesungguhnya as-sa'atu, hari kiamat, atiyatun, pasti datang. Ada terjemahnya, ada kalimat pasti. Sebab itu isim fa'il. Dilalatun ala thubut dalam bahasa Arab. Ini ilmu shorof lah. Ya. Sehingga karena dahlah Allah kata sesungguhnya, itu maknanya sesuatu yang pasti. Kiamat itu atiyatun, pasti. Dua kali pasti dah. Sehingga untuk menjelaskan lagi kepastiannya apa? La raiba fiha. Tiada keraguan sikit pun fiha padanya. Tengok. Allah nak menunjukkan kepastian adanya hari kebangkitan, ada 3 penguatnya dalam ayat ini. 1, anna. Kedua, isim fa'il atiyah. Ketiga, la raiba fiha. Tengok. Sehingga tidak ada ruang dalam hati kita untuk meragui kepastian adanya hari kiamat. Itu cara Allah meyakin. Ini apa, maklumat Allah masih bersifat normatif ya. Nanti Allah akan tunjukkan bukti-buktinya. Kita baru pelajari ayat-ayat yang memberikan kepastian. Jadi tak ada ruang. Sehingga tidak ada hujah yang boleh membantahnya. Tidak adalah alasan untuk menafikannya. Kita tidak akan temukan alasan untuk menafikan adanya hari kebangkitan. Allah persilakan. Kalau ada, kamu cari. Tolong cari alasan bukti yang membuktikan bahwa kiamat itu hanya omong kosong. Persilakan. Pasti gagal. Yang keempat penguatnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Allahu akbar. Wa annallaha, Allah itu yab'atsu, akan membangkitkan semula. Man, siapa yang fil kubur, yang berada di alam kubur. Sekarang kita di alam dunia. Suatu hari pasti pindah ke alam kubur atau alam barzah.
Kekalkah kita di situ? Tidak. Alam kubur bukan kekal, namanya alam barzah. Barzah itu mana sempadan. Jadi alam kubur itu sempadan yang menjadi pembatas, pendinding antara alam dunia dan alam akhirat. Bersifat sementara. Hatta zurtumul maqabir, bukan kekal. Walaupun sementara, jangan kira yang kita pikir sebulan dua ya, mungkin ribuan tahun di sana. Mungkin jutaan tahun. Bila tiba masanya, anallaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya Allah akan bangkitkan siapa yang dalam kubur. Jadi ayat 7 surah Al-Hajj ini ada 4 yang menegaskan, 4 poin yang 4 kalimat yang menegaskan kepastian adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan selepas kematian. Yang pertama anna depan, kedua atiyah isim fa'il, ini pasti. Ketiga la roiba fiha, tak ada keraguan. Keempat Allah akan bangkitkan oleh kubur. Begitu tegas, begitu jelas sekali. Lihat penjelasnya, sedikit penjelasannya di bawahnya. Disebutkan dalam kitab An-Nihayatu fil Fitani wal Malahib. Nama kitab itu. Nama kitab itu An-Nihayah fil Fitani wal Malahib. Karangan Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Beliau berkata tiupan kebangkitan disebut dengan al-ba'ats. Pendapat ini dianggap mendekati kebenaran. Menurut Ibnul Arabi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, As-Safarini, dan sejumlah ulama yang lain. Artinya, ulama-ulama yang disebutkan di sini dalam kitab Al-Malahim, apa namanya? Al-Fitan, An-Nihayah fil Fitan Al-Malahim, kali Ibnu Katsir, majoriti ulama sependapat bahwa yang dimaksudkan tiupan kali kedua dalam surah Az-Zumar ayat 67 dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 7, dalam surah Az-Zumar ayat 68 dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 7, tiupan kali dua itu menunjukkan adanya hari kebangkitan. Tiupan pertama sebagai tanda kehancuran alam dunia. Kemudian tiupan kali kedua merupakan adanya hari kebangkitan. Artinya dari segi keimanan, berdasarkan maklumat Al-Quran, walaupun secara normatif, hari kebangkitan itu sifatnya pasti. Tidak ada keraguan padanya. Itu, dan banyak lagi ayat-ayat seperti ini. Nanti kita akan pelajari. Jika Quran memberi kita maklumat bahwa hari kebangkitan itu bersifat pasti, tentu kita, orang lain, atau siapa saja, pasti ingin tahu apa buktinya. Kan begitu kan? Apa buktinya? Apa bukti bahwa kiamat itu satu yang pasti? Nah inilah yang akan kita pelajari itu sebetulnya. Allah tunjukkan bukti-buktinya yang boleh dilihat di mata, didengar oleh telinga, sama ada oleh orang mukmin atau orang kafir sekalipun. Itulah maksud saya. Sehingga orang kafir pun sudah tidak mampu menafikan kepastian adanya hari kebangkitan. Kalau mereka menafikan, ya maknanya melawanlah hati kecilnya. Apa kata hati kecilnya? Jadi dunia pun Allah dah tunjukkan bukti-buktinya.
Nah, ini nanti yang kita akan beri agar iman kita kepada ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Hajj ayat 7, bahwa orang mati Allah akan hidupkan semula, dan Allah berkuasa menghidupkan orang yang mati. Allah tunjukkan buktinya untuk membuktikan kebangkitan itu yang pasti, seperti Az-Zumar ayat 69, 68, semua bangun dan semua menunggu-nunggu. Itu keimanan kita. Agar keimanan kita itu akan lebih kuat, lebih mantap, ya, lebih kukuh lagi. Kita kena tahu buktinya. Bila keimanan kita itu berdasarkan ilmu itu berdasarkan bukti yang nyata depan mata, maka iman jadi kuat. Itulah maksud saya. Iman jadi kuat. Sebab iman tanpa dasar ilmu, iman tu boleh goncang lah. Itu antara iman ilmu dan iman dan ilmu itu tak boleh dipisahkan, ya sekalian. Iman tanpa ilmu, ya macam mana itu? Atau ilmu tanpa iman, kacau. Kacau. Dikata iman tanpa ilmu ni, ada orang buat perumpamaan. Iman tanpa ilmu itu macam kita berikan lampu suluh kepada orang buta. Lampu suluh kita berikan pada orang buta. Macam mana tu? Ya, macam mana? Lampu suluh kita berikan pada orang buta. Tapi bagus ada lampu suluh. Ilmu tanpa iman, macam-macam. Tapi iman tak ada. Ibaratnya kita berikan senjata, pistol ke, parang ke, pedang ke, pisau ke, kepada penjenayah. Apa akan berlaku? Coba bagi pistol, bagi pedang, bagi parang, bagi senjata tajam kepada penjenayah. Apa ya? Nak digunakan untuk apa lagi? Pisau bukan untuk potong bawang, untuk bukan untuk tebang pokok, untuk ini. Ya, namanya penjenayah. Itu ibaratnya orang berilmu tapi tak ada iman. Hancur dunia. Ada iman tak ada ilmu, macam lampu suluh di tangan orang buta. Suatu Allah mau iman kita itu berikan ilmu. Setelah itu tidak sedikit ya ayat-ayat seperti dalam itu seperti dalam Al-Quran. Yang sekalian, 2 ayat telah kita pelajari, walaupun banyak ayat. Kesimpulannya 2 ayat itu memberitahu kita, yang beritahu itu Allah, bahwa hari kiamat itu pasti tiba, pasti. Hari kebangkitan, hidup selepas kematian itu pasti adanya. Perjalanan masih panjang. Tak tahu, kita ini sebenarnya di dunia ini belum dapat separuh pun perjalanan kita hingga destinasi terakhir. Belum. Percayalah. Hidup di dunia kemudian mati itu perjalanan kita ini belum mencapai separuh perjalanan kita menuju destinasi terakhir. Belum. Kenapa saya kata belum? Sebab Nabi kata alam kubur itu baru season yang pertama. Allahu Akbar. Minta maaf macam saya lah. Katalah saya nak pergi ke Kajang sana. Naiklah MRT Sungai Buloh Kajang. Saya baru naik MRT di stesen Sungai Buloh. Pertama. Sudah sampai setengah jalan ke saya Kajang. Belum. Baru naik stesen pertama. Sedangkan Sungai Buloh hingga ke Kajang itu berapa stesen? 52 stesen ke apa? Kalau sudah dapat 30 itu mungkin separuh lah. Jadi kita hidup di dunia walaupun 80 tahun, 100 tahun, kemudian meninggal, itu belum dapat separuh pun perjalanan kita. Destinasi akhir. Baru mula. Sebab Nabi kata, alam barzah itu stesen pertama. Baru mula, bukan perjalanan yang jauh. Dan permulaan itu jamaah sekalian,
boleh jadi senang, boleh jadi susah, bergantung bekalan yang kita persiapkan semasa di sini. Jadi di sini ini kita sedang mencari bekalan. Bila kita melakukan perjalanan panjang, bila dah mati, tengok. Bila dah mati baru kita masuk baru naik ke jalan. Nanti senang atau tidak sampai bergantunglah. Apa yang kita bawa? Bekalan kebebanan. Subhanallah, Nabi bagi perumpamaan memang sangat-sangat luar biasa. Tapi sayangnya, ramai orang bila orang mati mana sudah habis hidupnya. La ilaha illallah Rasulullah. Adakah mati sudah habis? Mana bila berakhir hidupnya? Iyalah hidup dunia habislah. Tapi dalam perjalanan menuju Allah baru mula. Kalau kata habis masa untuk cari bekalan. Itu betul. Tapi tak apalah, kalau sudah mati habislah. Dah tak boleh makan lagi lah. Dah tak boleh pergi kenduri lah. Apa pun. Kasihan dia sudah meninggal muda-muda dah. Peluang untuk kenduri tak ada lagi. Dah tak sempat nyambut hari raya. La ilaha illallah, remehnya lah. Terlalu remeh kalau kita berfikir, cara fikir kita seperti itu buat kematian. Mudah-mudahanlah iman kita menjadi penghalang bagi kita untuk berfikir benda yang remeh-temeh. Agar akhirnya kita tidak menyesal. Itu ingatan saya khas bagi diri saya sendiri, ikhlas. Adapun jika jamaah semua yang mendengar dan mendapat manfaat, ya alhamdulillah. Tapi dari awal saya selalu niatkan, saya menyampaikan ini untuk diri saya sendiri, keutamaan. Mudah-mudahan Allah sentiasa lindungi kita dan bimbing kita jalan ridhonya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari itu dengan baca tasbih farah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.